Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bang Ihsanuddin di pagi hari ini? Ya. Insya Allah. Amin, amin. Hmm. Bersama pendengar kita akan menyoroti beberapa hal, Bang Ihsanuddin. Ini kaitannya di dalam negeri dan juga tentu saja isu yang sedang disoroti oleh dunia, bagaimana dampak dari wafatnya Presiden Iran mengenai kancah politik global khususnya di Timur Tengah. Namun kita akan ke dalam negeri dulu, Bang Ihsanuddin Nursi. Saya ingin menyoroti mengenai Starlink ini, Bang Ihsanuddin. Starlink yang kemarin gitu ya sudah diresmikan dan kita ingin menyorotinya. Kalau di pemberitaan kan memang yang naik itu adalah bagaimana ketika Elon Musk ini datang, lalu juga penyambutannya, lalu kenapa presiden tidak menyambut, dan juga berita yang naik yang disoroti keraguan-raguan Elon Musk untuk berinvestasi. Namun saya juga ingin minta pandangan dari Bang Ihsanuddin mengenai Starlink yang beberapa waktu lalu sempat menjadi perhatian ketika teknologi teknologi satelit ini berperan dalam perang Ukraina dan Rusia. Sekarang sudah merambah ke seluruh dunia dan akhirnya masuk ke Indonesia. Di tengah gonjang-ganjing gitu ya, kasus-kasus mengenai eh, apa teknologi atau proyek BTS di dalam negeri yang memang banyak kasusnya gitu ya. Bagaimana Bang Ihsanuddin melihat gerakan atau juga invasi Starlink ke Indonesia? Apakah bisa kita lihat secara menyeluruh atau bukan hanya sebagai Starlink ini peluang teknologi untuk dunia pendidikan, ekonomi, dan inovasi-inovasi lainnya saja? Bagaimana Bang Ihsanuddin? Bismillahirrahmanirrahim. Em, yang pertama ini udah sekilas pernah saya bahas bersama Ihsan Talif nih. Tapi ini oke, kesempatan sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi. Starlink ini akan menjadi pesaing bagi internet provider, bagi penyedia internet yang sekarang di Indonesia itu misalnya dipegang oleh ABC gitu ya. Nanti dengan posisi Starlink, penyedia internet tadi akan mati karena internet langsung berhubungan dengan satelit. Gitu. Tetapi bukan berarti BTS-nya tidak ada, tetap ada, cuma tidak sebanyak yang dibutuhkan. Karena kan tetap dibutuhkan receiver di bumi untuk kemudian baru menyebar ke berbagai alat yang khusus untuk menjadi penerimanya gitu. Jadi satelit buminya tetap ada, satelit langitnya, udaranya itu satelitnya itu sendiri Starlink. Lalu di beberapa titik akan dibangun beberapa satelit bumi untuk menampung dan kemudian menyebar ke berbagai tempat gitu. Itu makanya disebutnya sebagai eceran, sebagai retail. Disebutnya sebagai retail karena tadi per orang nanti bisa menerima fasilitas frekuensi tertentu yang saya sebut sebagai kecepatan dan volumenya itu bisa lebih besar dari sekarang. Yeah. Kalau orang mainnya sekarang rata-rata sampai 100-150 megabyte gitu ya. Nanti Starlink itu bisa dengan kecepatan lebih dari itu gitu. Bisa sampai 300-an. Kecepatan tinggi itu juga dengan muatan lebih besar lagi. Jadi kalau kita kan kalau pemakai internet lebih banyak kan makin berat tuh ya, susah kita ngedownload gitu atau kita masuk itu susah gitu ya. Kalau sekarang ini gitu ya. Kalau nanti nggak gitu lagi.
Kalau nanti kayak gitu lagi dengan Starlink itu orang tidak itu volume pemakai yang bersamaan pada saat yang bersamaan tidak terlampau mempengaruhi kecepatan gitu. Karena satelit yang di atasnya disediakan banyak sekali gitu. Yang penempatannya tidak terlampau tinggi gitu. Itunya penempatan satelitnya. Nah, itu disebut oleh Elon Musk sendiri sebagai komersial dan digunakan untuk katanya untuk pendidikan, kesehatan, macam-macam. Nah, begitu sampai pada cerita tentang penggunaannya pendidikan atau kesehatan, gitu ya, misalnya, di situ saya justru melihat ini akan merupakan percepatan program One Health dan digital currency. Gitu. Orang akan mengaplikasikan orang akan menggunakan satu aplikasi yang diwajibkan, lalu terkontrol dia. Gitu. Terkontrol dua-duanya, terkontrol keuangannya, terkontrol kesehatannya. Kan dikasih beban dulu, dikasih shock doktrin dulu. Shock doktrin ini kan sama-sama X kan? Kan namanya sekarang disebutnya oleh Badan Kesehatan Dunia, Random Access Ghebreyesus itu sebagai penyakit disease X gitu. X ya. Sementara Twitter diganti namanya X kan. Jadi sama-sama X. Nah, itu saya di situ ngelihat, oh ini kalau menurut saya, dalam pandangan saya, ini sarana aplikasi untuk mengontrol manusia yang disok doktrin dulu melalui penyakit X, keberlakuan X mesti tunduk pada aturan-aturan baru yang dibikin oleh Badan Kesehatan Dunia, yang disebut dengan Pandemic Treaty, yang disebut dengan Pandemic Agreement. Sekarang namanya bukan Pandemic Treaty lagi, namanya Pandemic Agreement, yang nanti akan dibahas pada tanggal 27 Mei. 27 Mei besok di Jenewa. Dengan begitu seluruh manusia terkontrol. Tapi pada saat yang sama akan juga terkontrol keuangan, karena untuk melakukan transaksi orang nggak bisa lagi pakai cash total, semuanya pakai sistem aplikasi gitu. Nanti akan terkoneksi sistem KRIS Indonesia dengan nodal itu, terkoneksi semuanya. Itu makanya transaksi nanti akan mereka tercatat betul. Nah, ini sarana menjadi payment system. Jadi di satu sisi menjadi alat kontrol kesehatan untuk melihat tindak kesehatan. Sisi lain dia menjadi sarana untuk payment system, sistem pembayaran. Nah, saat itu semuanya kita menjadi, baik kesehatan maupun keuangannya menjadi terkontrol. Itu yang sejak tahun 2020 ketika saya menyampaikan itu, hampir-hampir orang tidak ada yang percaya. Hampir-hampir orang tidak ada yang percaya. Saya ditertawakan karena dianggap mimpi gitu. Padahal kalau kita bacanya dengan benar, ini sudah dibicarakan pada awal tahun 1991. Mundur lagi ke belakang, ini sudah dibahas sejak awal bahwa niat membuat dunia dalam sebuah tatanan baru sudah disebut dengan namanya perkayasaan satu wilayah, geoengineering gitu disebutnya. Nah, geoengineering itu yaitu tadi bagaimana menata dunia, dan juga di bawah Biden sudah, jadi hampir tiap presiden Amerika pasti bicaranya tentang penataan dunia baru, bahwa di luar sana perlu kita tata sebuah dunia baru dan kita adalah penentunya gitu. Nah, kalau pakai istilah Donald Trump, akan ada 3 pusat di dunia. Pusat pemerintahan
bumi di Washington, pusat spiritual di bawah kendali Israel di Yerusalem, dan pusat kerajaan di London gitu. Nah, itu pakai sistem itu semua, pakai model itu semua gitu. Apa poinnya? Mereka hendak menentukan dunia kemana larinya. Nah, di situ kehadiran beberapa tokoh dunia di Indonesia sejak bulan November sampai dengan hari ini, sampai dengan kemarin kehadiran Elon Musk, itu mestinya kita lihat bukan sekedar apa yang mereka sampaikan gitu. Kita harus membaca yang tersiratnya, kita harus membaca yang terselubungnya. Nah, itu berkaitan dengan organisasi-organisasi multilateral, misalnya Badan Kesehatan Dunia. WHO. Saya bahkan menelusuri lebih dalam lagi siapa sebenarnya mereka yang berperan di belakang Badan Kesehatan Dunia itu, gitu melihatnya. Nah, siapa yang sebenarnya menyelenggarakan Dewan Kesehatan Dunia gitu, World Health Council gitu. Itu kan organisasi kesehatan dunia, jelas di bawah PBB. Tapi siapa yang menyelenggarakan nanti pertemuan World Health Council di Jenewa gitu, Dewan Kesehatan Dunia, World Health Association-nya gitu. Nah, itu kita mesti lihat sampai sejauh itu dibalikin itu, dan apa agenda mereka sesungguhnya dengan kan mereka merasa leading sekarang, mereka merasa unggul dengan teknologi, mereka merasa dengan ya tadi seperti yang nggak bilang tentang perang di Ukraina, perang di Palestina, itu kan penggunaan satelitnya luar biasa, kendalinya. Kalau kita saya tidak tahu anggap punya akses apa enggak gitu ya. Kalau kita ngelihat bagaimana misalnya nanti berhubungan nih dengan Ibrahim Raisi dan Amir Abdul Haim dan saya berbeda dengan yang dibacakan tadi oleh Ahi Santalib, pendapat berita Hendrajit. Saya beda, saya beda di situ. Saya mandangnya beda karena saya punya perspektif sendiri ketika saya membaca sejumlah media asing yang mainstream yang menjadikan kematian Ibrahim Raisi sedemikian rupa hebatnya gitu ya, dan itu berita utama dan memakan berhalaman-halaman gitu. Seorang Ibrahim Raisi sampai kayak gitu, tapi itu nanti kita cerita dulu soal. Tapi saya berbeda lah ngelihatnya gitu ya. Nah, kalau kita ngeliat starlingnya kayak gitu, itu berarti hanya dalam hitungan tahun, mungkin nggak sampai setahun akan seperti yang saya bilang pada 21 Juni 2023 akan ada akan ada pandemi. Dengan begitu karena Indonesia tidak berani bersikap atas perjanjian pandemic agreement yang baru dibuat gitu ya. Ya tentu berbeda. Sementara Amerika sendiri walaupun bukan pemerintahannya, tetapi cuma beberapa senatornya itu sudah kritis kan. Waktu Trump menarik diri dari organisasi kesehatan dunia, ya kan? Trump menarik diri, mengundurkan diri, sama seperti Trump menarik diri dari WTO, gitu. Atau Trump mencak-mencak ketika dia menelusuri tentang pendanaan di NATO, gitu. Di Inggris juga sudah protes tentang perjanjian agreement tentang perjanjian pandemi ini yang akan ditandatangani besok, gitu. Nah, saya menelusuri lagi lebih dalam siapa sebenarnya penggagas perubahan pada perjanjian agreement ini. Penggagasnya bagaimana International Health Regulation 205 diubah beberapa kali, dan perubahan sekarang mengubah Badan Kesehatan Dunia dari sebagai sekedar badan organisasi menjadi badan konstitutif kesehatan yang punya hak untuk mendikte kedaulatan kesehatan negara lain. Bahasa lainnya, Badan Kesehatan Dunia menjadi punya kekuasaan mendikte tentang kedaulatan kekuasaan kesehatan negara lain. Siapa saja yang menandatangani maka dia tunduk pada
konstitusi kesehatan organisasi kesehatan dunia. Nah, salah satu ketentuannya misalnya tentang herbal gitu, tentang aturan-aturan kesehatan, tentang Anda kalau tidak mau disuntik, Anda akan diinjeksi, Anda akan di final, misalnya begitu. Kalau yang kemarin kan berdasarkan itu kan Anda masih menolak vaksin. Dan orang baru sadar sekarang misalnya, oh ternyata vaksin Moderna punya dampak, oh Pfizer punya dampak. Iya, saya bilang iya selamat menikmati karena tidak mendengar apa yang saya sampaikan gitu kan. Maaf ya kalau sampai saya kayak gitu. Karena saya di Rasil kan juga saya berulang-ulang saya sampaikan soal vaksin itu. Gitu. Nah, itu sampai kayak gitu perubahannya. Jadi begitu Bank Dunia menyatakan pandemi, maka tidak ada seorang pun di dunia yang negaranya menandatangani itu bisa menolak pandemi tadi. Tidak ada satupun. Gitu. Nah, ini pernah saya kemukakan juga dalam sebuah podcast saya ketika menelusuri pertemuan-pertemuan Bilderberg. Ini ada keputusan ini sebenarnya dimunculkan pertama kali oleh pertemuan-pertemuan Bilderberg, baik di Georgia Atlanta maupun di Toronto. Berseri itu mereka melakukan pertemuan itu. Nah, pertemuan itu ketika di Toronto menegaskan tentang 10 keputusan. Lalu di Atlanta diulang, dipertegas lagi tentang bagaimana mereka mendayagunakan NATO. Jadi tegas lagi gitu tentang mendayagunakan organisasi-organisasi multilateral untuk menjalankan agenda mereka. Apa agenda mereka? Kan itu pertanyaannya. Apa agenda mereka? Yaitu agenda mereka yang sudah selama 1 abad ini mereka canangkan sebagai visi Amerika. Apa visi Amerika? Menata dunia baru. Menata dunia di bawah dalam kendali mereka gitu. Itu dari sejaknya namanya Thomas Woodrow Wilson hingga hari ini itu tidak pernah bergeser visi misi itu. Mereka konsisten menjalankan itu. Dengan berbagai nama tapi ujungnya tetap New World Order gitu. Itu ngeliatnya kalau soal itu. Nah, itu yang mestinya kita lihat apa motif Starlink. Misalnya begini. Kenapa mereka mengkampanyekan tentang wisata luar angkasa? SpaceX, ya. Iya kenapa gitu ya? Kenapa mereka propagandakan? Sejumlah orang kayak melakukan wisata luar angkasa. Memang ada kehidupan. Lalu mereka kemarin memberitakan, oh iya di satelit sana ditemukan sumber daya air. Kalau sumber daya air kan berarti ada kehidupan. Seolah-olah itu benar gitu. Seolah-olah itu benar. Kita tidak tahu. Misalnya ketika Apollo diturunkan di bulan, siapa yang merekam itu dan bagaimana proses perekaman itu? Kan banyak orang nggak bisa ngejawab. Itu benar apa nggak tuh gitu cerita soal itu gitu. Sampai seperti sekarang juga, benar nggak bahwa yang namanya di bulan sana ada air gitu. Gitu. Tadi di samping memang kita bicara tentang wisata luar angkasa. Nah, wisata luar angkasa itu eternity. Jadi cara mereka menghindar dari perburuan manusia di bumi, bahwa manusia di bumi pasti akan mati. Nah, itu saya biasanya menggunakan ayat. Mereka mau menghindar dari dicabutnya perjanjian mereka dengan Allah gitu. Wa id akhadna mitsak bani Israil gitu ya. Alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Itu kemudian masuk ke surat Jumaah. Dan itu di surat Jumaah 56 bisa kita lihat bahwa keistimewaan yang mereka pernah terima itu sudah dihabisi nggak karu-karuan karena mereka selalu melanggar janji, mereka selalu mengingkari, mereka selalu membunuh, mereka selalu tidak bisa menerima kehadiran pihak lain, bahwa mereka adalah satu-satunya suku bangsa unggul. Nah, di situ keluar kalimat-kalimat dari Bill Gates. Saya telusuri itu di pernyataan Bill Gates. Misalnya pemberitaan pada The Times of London pada 24 Mei 2009. Pernyataan Times of London 24 Mei 2009 itu menyebut bahwa sejumlah orang kaya melakukan pertemuan rahasia yang tujuannya melakukan penciutan atas jumlah penduduk dunia. Itu 24 Mei. Nah, itu beritanya di
Times of London. Hmm. Berita itu kemudian diperkuat oleh Wall Street Journal. Wall Street Journal cuma mengutip karena mereka melihat bahwa The Times of London penyebaran tidak terlampau banyak. Tapi kemudian dikutip oleh Wall Street Journal, Times London memberitakan bahwa sejumlah orang kaya telah melakukan pertemuan dalam rangka melakukan penyusutan jumlah penduduk dunia. Itu dimunculkan pada 26 Mei 2009. Nah, di dalam pertemuan itu antara lain ada Bill Gates dan macam-macam gitu. Dia orang-orang kaya itu gitu. Termasuk misalnya Michael Bloomberg dan lain-lain. Apa poinnya? Lagi-lagi tetap mereka konsisten. Dan penduduk dunia yang dianggap tidak berarti wajib dilakukan. Nah, itu yang saya sebut sebagai, saya pernah memviralkan, mungkin Angga juga terima, 10 kebijakan, 10 strategi depopulasi. Gitu. Pengontrolan. Jadi, iya, pengontrolan dunia. Tapi memang mereka menganggap bahwa beberapa makhluk manusia di bumi tidak layak hidup gitu. Yang layak hidup mereka gitu. Anggapan mereka gitu ya. Memang anggapan mereka begitu gitu ceritanya. Nah, jika disebutkan tadi sebuah agenda besar atau organisasi besar New World Order-nya, berarti apakah Starlink ini sudah masuk ke next step atau tahapan selanjutnya yang akan mereka lakukan gitu dalam bidang teknologi telekomunikasi dalam hal ini, Bang Ihsanuddin? Apalagi titik-titiknya kalau di Indonesia titik-titiknya justru kenapa puskesmas kan gitu ya. Sudah itu kenapa titiknya puskesmas itu tadi. Iya. Berarti itu udah masuk next step. Jadi, ya, udah masuk tahapan selanjutnya. Sudah jauh. Jadi kalau kenapa puskesmas, kan di situ bahkan rumah sakit daerah yang kelasnya bagus dari puskesmas pun mereka masukin. Artinya sesungguhnya begini, sebenarnya sederhananya begini, ketika Food and Drug Administration jadi badan semacam BPOM Amerika ya, di sana namanya Food and Drug Administration, di sini namanya BPOM gitu ya. Itu juga menyetujui Neuralink itu semacam chip ya. Neuralink dicangkokkan di otak manusia, dan kemudian pencangkokan Neuralink ke otak manusia dianggap sukses. Di situ yang namanya Elon Musk mendapat cerita, mendapat label bahwa memang jalan menuju pengaturan manusia, jalan mulus dan lurus pengaturan ke manusia sudah terbuka lebar. Gitu. Itu orang tidak melihat bahwa Neuralink itu arahnya ke sana. Dan Neuralink itu bukan baru, Neuralink itu pembuatannya udah lama. Nah, itu diuji cobakan di otak manusia, dicangkokkan di otak manusia, yang manusia tadi kebetulan lumpuh, sehingga si manusia yang lumpuh itu bisa mendayagunakan kelemahan ototnya dan bisa bergerak walaupun tidak sempurna itu ya, bisa mendayagunakan apa yang tadinya sama sekali tidak gitu. Nah, kalau saya singkat sederhana dari cerita tentang Neuralink ke Starlink, dan kemudian nanti ke aplikasi HP, lalu kemudian aplikasi kerjasamanya nanti dengan sejumlah, itu makanya Bill Gates tanda tangani kerjasama dengan yang namanya Kementerian Kesehatan, dan kemudian sekarang juga aplikasi Starlink dengan puskesmas, itu kan jatuhnya di bawah Kementerian Kesehatan. Dalam rangka itu semuanya. Itu data yang mudah serap yang lebih penting bagi mereka. Data serapnya itu apakah hanya di data tubuh atau yang lain-lainnya juga? Di situ kan standarnya ganda. Jadi medical record, medical record orang, catatan kesehatan orang, terus kemudian karena sudah terkena pandemi, maka orang akan tercatat atau tidak tercatat akan ketahuan. Itu salah satu cara sensus orang gitu ya.
bukan lagi survei ya. Sensus orang, apakah Anda sudah termasuk anggota manusia yang sudah bisa dikontrol apa enggak? Berarti lewat yang namanya iya. puskesmas. Gitu. Ya, bicara New World Order tadi jadi keingetan kan bagaimana metode mereka mengendalikan pikiran manusia, termasuk pikirannya dikendalikan. Jadi gini, Angga, saya ingin mengingatkan pemirsa Rasial TV, pendengar Rasial Radio. Thomas Woodrow Wilson dengan geoengineering-nya itu membangkitkan kesadaran elit Amerika, dalam hal ini para Yahudi, bahwa mereka punya potensi menata dunia sesuai dengan kehendak mereka. Gitu. Disitulah kemudian terjadi Perang Dunia Pertama, dan di situ betul-betul memicu dan memacu kita bisa menerapkan apa yang disebut dengan penataan dunia baru itu. Lalu muncul lagi lewat yang namanya Franklin D. Roosevelt bersama Winston Churchill. Nah, saat itulah muncul New World Order. Maka terjadilah Perang Dunia Kedua. Nah, order pertama yang tegas dimunculkan sebagai sebuah tatanan baru dunia, aturan tatanan baru dunia saat itu dimunculkan lewat apa yang disebut dengan Bretton Woods. Bretton Woods. Jadi Bretton Woods itu adalah tatanan dunia baru yang tadinya mereka sebut sebagai tidak karu-karuan macam-macam. Mereka ingin menatanya dengan aturan mereka. Maka mereka pendekatannya ekonomi. Mereka munculkan 3 organisasi ekonomi. Mereka munculkan 1 lembaga politik, gitu. Mereka lahirkan General Agreement Preventive, mereka lahirkan Bank Dunia, mereka lahirkan IMF, mereka lahirkan PBB. Tapi tahun 70 ketika dikenakan embargo minyak oleh beberapa negara Arab, mereka menerbitkan Nixon Shock. Justru dengan Nixon Shock itu mereka menata dunia baru lagi. Keterkaitan emas dengan cadangan devisa dilepas. Nilai tukar tidak lagi ditetapkan. Nilai tukar mengambang bebas. Dan semua cadangan devisa terkoneksi dengan dolar. Maka keluarlah tatanan pelaksanaan itu Marshall Plan. Nah, Marshall Plan itu sebenarnya dalam rangka itu. Dan itu panjang terus sampai sekarang. Berlaku terus. Di bawah Bill Clinton, di bawah Reagan, keluar yang namanya Washington Consensus. Gitu ya. Setelah itu, sebelum Washington Consensus ada Plaza Accord. Dan seterusnya sampai sekarang. Di bawah Joe Biden, keluar Build Back Better World. Gitu kan. Di bawah Donald Trump, Make America Great Again, gitu, MAGA kan, gitu kan. Dan seterusnya sampai sekarang. Itu mereka konsisten betul gitu, dan tidak ada satu negara yang dianggap bisa menolak kehendak mereka. Dan ternyata yang bisa melakukan perlawanan justru Rusia. Jadi kalau pada 2004 itu, kalau kajiannya muncul dari Washington sendiri, dan ini saya sampai sekarang dokumennya saya jaga gitu ya. Jadi 2004-2005 kajian yang muncul adalah New World Order yang mereka gagas itu dihadang oleh musuh-musuh potensial. Mereka masih bilang musuh potensial. Musuh-musuh potensial Amerika. Dan kebijakan jatuh ke Bush itu membangkitkan musuh-musuh potensial itu melakukan perlawanan. Artinya mereka sudah melihat ada 8 negara yang sudah melakukan persaingan, mulai melakukan istilahnya menolak gagas-gagas dari Washington gitu. Nah, negara-negara itu sampai dengan ternyata bacaan mereka pada 2005 sampai dengan 2008 sehingga hari ini menjadi kenyataan bahwa perlawanan itu memang dimunculkan ada 8 negara itu hingga sekarang. Gitu. Hingga sekarang. Ya kebayang nggak itu berapa belas tahun gitu. Di situ sekali lagi saya beda cara membaca Iran. Karena Iran bukan baru kali ini. Iran bukan kali ini menyerang Israel. Iran bukan baru kali ini menolak Washington dalam soalan nuklir. Iran bukan baru kali ini bangga di embargo ekonominya. Saya ulang, bangga di embargo ekonominya. Saya pernah menyatakan ini di Rasil gitu ya. Iran bukan baru kali ini menyatakan bahwa dia punya kekuatan tersendiri gitu ya. Jadi Iran itu sudah sejak lama dan itu muncul dalam kajian Amerika gitu. Baru di situ yang saya bilang tadi, cara memandang kematian Ibrahim Raisi dengan Menteri Luar Negerinya
Itu beda cara pandang kita gitu. Karena ini perjalanan satu generasi dari mulai perang dingin baru sampai akhirnya menjadi kenyataan perang militer. Setelah perang ekonomi dan perang militer. Begitu Angga ngelihat. Negara atau tokoh-tokoh yang menyadari bahkan mengetahui mereka ini yang kita bahas gitu, yang ada di belakang itu, yang berada di balik semua sistem pengaturan ini atau sistem controlling di sistem politik, pendidikan, kesehatan, bahkan sampai ke industri tambang, itu kekuatannya seberani apa gitu. Kalau tadi disebutkan ada Rusia, adakah Cina, apakah juga termasuk negara-negara yang levelnya di bawah mereka juga, Bang Ihsanuddin? Anda menjawab pakai apa? Anda ingin menjawab pakai apa? Anda ingin menjawab pakai, kan begini, dalam melungkup New World Order kan soal petunjuk kehidupan kan? Bahwa mereka mengatur kehidupan dengan petunjuk mereka yang mereka buat. Artinya mereka sedang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Allah yang maha kuasa, gitu ya, yang termaha amat kuasa. Mereka sedang melakukan perlawanan. Gitu. Maka pertanyaan saya kepada Angga untuk menjawab itu, kita mendekatnya pakai apa? Pakai pendekatan teknologi, pakai pendekatan kekuasaan yang dibuat mereka, atau pakai pendekatan spiritual gitu, pendekatan ilmu atau pendekatan iman itu dulu, karena strukturnya tidak berbeda. Strukturnya seperti yang pernah saya sampaikan sejak 4 tahun lalu, strukturnya adalah nilai, kebijakan dasar, norma dasar, strategi, fungsi, instrumentasi, aplikasi dan bukti serta konsistensi. Strukturnya begitu, lingkupnya begitu susunannya. Dia konsisten, dia istiqomah. Makin ke bawah dari mulai nilai sampai dengan kebijakan dasar sampai akhirnya ke instrumentasi dalam hal ini teknologi dan aplikasi serta bukti konsistensi. Itu statusnya adalah aplikasi nilai. Mereka mencanangkan materialisme bahwa Tuhan dilawan. Ya udah, mereka konsisten itu. Gitu. Kita pakai apa pendekatannya sekarang? Itu dulu saya tanya dulu karena saya bisa ngejawab dalam hitungan lebih lama enggak kalau pakai pendekatan yang beda. Tapi harus konsisten kedua-duanya. Saya terus terang dalam maaf kalau saya menyatakan diri saya gitu ya. Saya terus terang dalam posisi, di satu sisi saya sedih gitu ya. Kenapa orang Indonesia, kenapa elit Indonesia kayak gitu kelakuannya gitu ya. Dan menariknya, acap kali saya melihat wajahnya wajah bangga gitu. Itu bangga dia memang polos gitu atau memang jadi bagian dari kejahatan mereka? Saya nggak ngerti. Saya kebetulan kan tahu, saya bukan tahu, saya kenal mereka. Saya pernah berdialog dengan mereka. Saya bahkan di antara beberapa di antara mereka, saya pernah berdiskusi dengan mereka. Jadi gitu. Jadi dalam bayangan saya gitu ya, kalau Angga bertanya, seberapa banyak elit yang tahu dan apa strategi untuk melakukan? Kan dua pertanyaan Angga. Seberapa banyak elit yang mengerti, memahami, dan apa strategi yang dibangun? Di sini ketentuannya menjadi seorang pemimpin elit politik yang kemampuan membacanya rendah, kemampuan mendengarnya rendah, kemampuan analitikalnya rendah kalau pakai bahasa Al-Quran, yang ulil albabnya rendah. Oleh albab itu dua, yadzkuruna Allaha wa yatafakkaruna gitu, dua ya, dua unsurnya. Di dalam unsur itu nanti ada komponennya. Nah, pakai saya sederhanakan saja karena ini saya bicara di, ya walaupun di tempat lain juga agak susah menerjemahkannya, tapi kita pakai pendekatan ulil albab saja. Yadzkuruna Allaha wa yatafakkaruna gitu ya. Dua unsur itu, di dalam dua unsur tadi ada, nanti masing-masing ada itemnya, ada unsur-unsur lainnya gitu. Maka saya dalam kesulitan menjawab. Karena saya tidak pernah mendengar mereka melakukan pembahasan kondisi eksternal secara mendalam di publik. Apa contoh sederhananya? Contoh sederhananya ketika 5 kali debat capres tidak membahas pertarungan IT yang sedemikian tajamnya gitu loh. IT dan kedaulatan cyber lah. Saya bukan sekedar pada posisi kedaulatan cyber, saya sudah sampai pada posisi bagaimana kedaulatan digital, kedaulatan cyber, sekaligus mau bicara tentang keamanan cyber gitu. Keamanan cyber gitu. Jadi kan harus
harus sampai pada posisi itu gitu. Hmm. Nah, saya memasalahkan adalah bukan hanya soal perangkat lunak dan Keras ya. perangkat pemikirannya, bukan sekedar brandware dan softwarenya, tapi juga hardwarenya. Nah, hal ini dengan Starlink, Elon Musk membuktikan bahwa hardware, software, brandware itu di tangan mereka. Iya. Saya ulang ya. Bahwa Starlink, dengan kehadiran Starlink ini, itu membuktikan bahwa hardware, software, brandware, perangkat keras, piranti lunak, piranti pemikiran itu di tangan mereka. Cina ngelawan, Rusia ngelawan, Iran ngelawan, gitu loh. Korea Utara ngelawan, itu jelas-jelas tuh negara-negara yang itu melakukan perlawanan itu jelas sekali itu. Mereka punya sendiri tuh piranti-piranti kerasnya gitu. Mereka nggak mau tuh sembarangan gitu. Bahkan ketika Cina diminta untuk berhenti menggunakan Android gitu ya, sebagai bentuk aplikasi, sebagai bentuk piranti lunaknya, Cina dengan serta-merta bikin sendiri. Begitu juga search engine, ketika Google nggak dikasih, dia pakai lagi yang lain, bikin lagi sendiri. Bikin Baidu. Itu contoh. Begitu juga yang namanya payment system, sistem pembayaran. Mereka bahkan bersemangat punya. Berkali-kali saya nyatakan, sejak 2015 mereka keluar. Nah, waktu saya bergaul dengan lingkungan penguasa otoritas moneter gitu ya, dengan otoritas moneter, saya sudah ngingetin, ini payment system, karena waktu itu ingin melahirkan OJK waktu itu belum hadir ya, otoritas jasa keuangan. Saya ingetin, nanti ketika otoritas jasa keuangan hadir, kalian masih punya dua kekuasaan, payment system dan nilai tukar. Itu hati-hati, karena begitu nanti sistem pembayaran diserahkan ke pihak ketiga, itu sudah muncul pesaing-pesaing negara. Ya saya nggak tahu itu penguasa BI sekarang ngerti apa enggak itu. Mungkin ngerti itu, tapi saya nggak tahu. Itu salah satu contoh mereka ngerti apa enggak. Tapi kan berhadapan dengan persoalan hardware. Nah, Cina juga kemudian, ini bukan hanya persoalan perang satelit loh, enggak. Ini juga perang kabel laut. Amerika dan Cina juga melakukan peperangan kabel laut, persaingan kabel laut dari Singapura sampai Perancis. Dua-duanya sama. Dari yang namanya Singapura sampai Indonesia juga ikut di situ di dalamnya, tapi ikut sebagai investor gitu ya. Ya saya tidak tahu ininya kayak gimana. Jadi kalau Anda tanya tentang orang dan apakah mereka punya strategi mengantisipasi gitu. Kalau menyerahkan sesuatu bukan pada ahlinya ya begitu. Ya begitu. Yang penting itu paham dulu nih. Contoh kalau untuk Indonesia yang penting paham pimpinannya bahwa ya the world is a stage gitu. Jadi kalau mau masuk ke stage-nya itu Indonesia itu berada di mana gitu kan? Saya pernah muncul di YouTube saya, in the middle of nowhere. Tidak ada di mana-mana. Gitu. Di tengah-tengah juga nggak jelas. Di tengah-tengahnya di mana, tiba-tiba ngambil OECD. Di tengah yang namanya Amerika telah menggunakan. Tadi dalam New World Order itu kan alatnya dolar. Iya. Terus tiba-tiba menyatakan kami ikut OECD. Ini apa sih logika ekonomi politiknya gitu loh. Itu contohnya. Contoh betapa yang namanya saya ya di satu sisi saya sedih, tapi sisi lain ada juga kegundahan yang amat sangat gitu ya. Apakah bangsa ini akan tetap punya kedaulatan atau tidak? Karena begitu Starlink dinyatakan bebas beroperasi secara komersial dan akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan, maka sesungguhnya, sorry to say, Indonesia menyediakan kedaulatannya untuk diinvasi. Menyediakan gitu ya. Indonesia menyediakan dirinya untuk diinvasi. Menyediakan diri. Iya, membuka gitu ya, silakan gitu. Iya, silakan diinvasi gitu loh. Itu masalahnya kalau saya ngelihat. Karena memang sejak mereka merasa bahwa mereka punya keunggulan teknologi, bahwa mereka merasa bisa mendikte dunia. Nah, ada satu kanal yang saya ikuti. Yang saya ikuti, saya tidak tahu apakah diikuti apa enggak. Bagaimana perdebatan tentang penguasaan teknologi di Amerika dan Cina, termasuk beban penduduknya, lalu termasuk beban kehidupannya gitu. Wah, menarik Angga di sini. Menarik betul gitu. Sampai mereka bilang mereka sampai menghitung tingkat output
dari teknologi yang mereka pakai dan kenapa sekarang Joe Biden mengenakan kebijakan tarif pada electric vehicle, pada alat kesehatan, pada macam-macam dari Cina dengan tarif tinggi gitu, dengan alasan melindungi industri dalam negeri gitu. Loh, itu kan kelihatan betapa Amerika tidak fair. Dia memaksa orang lain untuk melakukan pasar bebas gitu ya. Tapi sisi lain dia sendiri melakukan perlindungan. Nah, proteksi jelas itu. Iya. Dan itu ingat nggak dulu ada ekonom Indonesia yang disebut sebagai ekonom, saya nggak usah sebut namanya karena udah mati. Karena itu dibangga-banggakan, ekonominya dibangga-banggakan oleh media mainstream. Semua media mainstream membanggakan ekonomi bersangkutan. Kita ini terlampau manja sehingga kita butuh proteksi negara. Negara tidak lagi bisa memproteksi. Nah, sekarang dibuktikan oleh Amerika. Sejak yang namanya menyebut American First oleh Obama, sampai dengan sekarang oleh Joe Biden gitu ya, Build Back Better World misalnya, itu proteksi dalam negeri itu, itu proteksi dalam negeri itu. Jadi kepada ekonom-ekonom Indonesia yang sok-sokan dengan menyatakan ekonomi terbuka gitu ya, yang sok-sokan gitu, yang sesungguhnya menyediakan diri untuk dijajah gitu ya, selamat menikmati penjajahan gitu. Baik Bang Ihsanuddin nih, sayang sekali kita sudah dibatasi waktu, tapi sebagai penutup. Tapi Ibrahim Raisi belum kita bahas nih, gimana nih? Saya ingin ke penutup, mungkin saya akan kaitkan dengan bagaimana kita bisa melihat atau bahkan yang mempelajari lah proteksinya Iran gitu ya dalam kondisi tadi embargo, kondisi politik, kondisi ilmu pengetahuan dan juga kondisi kesehatannya untuk bisa dijadikan pelajaran, Bang Ihsanuddin. Satu, pengaturan lintas udara itu hanya dimiliki oleh beberapa negara saja. Pesawat apa yang melintas di udara, dengan jenis apa, dari mana tujuannya kemana, itu hanya dimiliki oleh beberapa negara. Bahkan ada aplikasinya. Umum bisa mengetahui. Anda misalnya naik Garuda GA sekian dari tujuan sekian. Dengan mengambil aplikasi Rekpan itu, Anda bisa tahu pesawat itu sekarang posisinya di udara mana. Terpantau. Apalagi negara intelijen. Gitu. Iya. Logikanya itu gitu loh. Apalagi intelijen. Bel sekian dinaiki oleh Ibrahim Raisi, posisinya ada di sini karena dalam perbatasan dengan Azerbaijan. Dan Ibrahim Raisi begini. Alah, dengan alasan cuaca terus enggak lah, enggak sebegitu rupa lah. Ya, itu kan melihat. Nah, sekarang tinggal ngitung-ngitung Iran mau melakukan pembalasan apa enggak gitu. Iran punya sikap kayak gimana dengan Muhammad Mohber ini gitu. Betul. Muhammad Mohber kan sama sebagai salah satu unggulan dari Ali Khamenei gitu kan. Nah, saya kira dalam konstruksi tadi Iran punya kebanggaan sebagai suatu bangsa, dia akan melakukan perlawanan. Gitu. Iran akan melakukan perlawanan dengan caranya sendiri. Gitu. Karena sudah begitu banyak tokoh-tokoh mereka yang dihabisi gitu ya. Dan bukan sekedar itu. Ini kan bagian dari cerita, kalau pakai istilah John Perkins, kalau pemimpin-pemimpinnya, elit-elitnya tidak bisa tunduk pada cara-cara disuap perempuan, disuap kekuasaan, disuap uang, bunuh, gitu caranya. Itu kan cerita John Perkins itu kalau kayak gitu. Nah itu sekarang ini kita mata telanjang menyaksikan itu. Siapa saja negara yang mencoba melakukan perlawanan, maka pemimpinnya selalu. Nah, karena di sini menarik, karena industri teknologi yang menyertai di dalamnya industri IT ada di bawah kendali mereka, maka sesungguhnya industri penerbangan tunduk pada ketentuan-ketentuan mereka. Tidak, apalagi menggunakan Bell. Bell tahun sekian itu kan Bell tahun 90 yang sudah dimodifikasi, yang khusus untuk membawa penumpang. Kan Bell yang digunakan itu Bell yang buatan Amerika, bisa bawa macam-macam gitu ya, Amerika yang itu Kanada. Itu Kanada. Itu kerjasama dengan Amerika, hasilnya seperti itu gitu. Nah itu kendalinya sampai sebegitu. Nah jadi menurut saya Ibrahim Raisi adalah bagian dari aplikasi strategi itu gitu cara pandangnya. Kenapa tadi logikanya logika teknologi. Kalau pakai logika teknologi, tidak ada satu pesawat pun di dunia yang bisa melepaskan diri dari pantauan gitu. Karena teknologi di tangan mereka. Satelit untuk mengawasi penerbangan ada di tangan mereka. Nah sekarang
tergantung dari pesawat itu apakah mereka lepas. Nah, ini menarik di sini. Apakah anti radar atau tidak? Nah, muncullah F-35 yang kecepatannya tinggi, radar tidak mampu. Muncullah pesawat sekian anti radar gitu. Nah, itu sudah sampai kayak gitu perang di udaranya gitu. Nah, itu bagian dari perang teknologi informasi komunikasi. Itu bagian dari cerita bagaimana sebenarnya dunia makin masuk ke dalam wilayah apa yang disebut intensitas fuka makin meningkat. Nah, ketika intensitas fuka makin meningkat, baik secara militer, ekonomi, politik maupun sosial, kan ini meningkat semua nih. Betul. Intensitas fukanya meningkat semua. Dan kita masih melihat sebagai business as usual. Bahkan Amerika sendiri sudah sampai pada perhitungan tentang tingkat kesehatan Joe Biden dan tentang kesehatannya Donald Trump sampai mereka menyebutnya sebagai aging brain. Ulang, sebagai aging brain. Menuanya pikiran mereka. Itu sampai muncul pertanyaan. Ini bagaimana masyarakat Amerika harus menilai tentang aging brain-nya Donald Trump dan Biden. Coba kita aplikasikan di Indonesia. Ini bagaimana aging brain-nya pemimpin-pemimpin kita gitu. Di sini quality brain-nya. Nah, enggak artinya dengan teknologi yang ada, dengan segala macam yang ada, ini yang saya sebut sebagai cumulative war, perang yang terkumulasi karena berbagai kekuatan disimpulkan menjadi satu dengan model neokortex, dengan modal proksi, tapi sekaligus dengan perang militer juga. Jadi dia terakumulasi semuanya. Baik. Neokorteksnya iya, proksinya iya, perang militernya iya. Saya kira begitu. Dan kita butuh antisipasi, kita butuh pemimpin yang tidak menjadi pengekor, gitu ya. Itu makanya saya punya sikap sendiri terhadap pemilu 2024, karena saya tidak ingin menjadi pengekor, gitu, pengekor atas situasi yang ada. Dan mohon maaf kalau waktunya kepanjangan, Angga, mohon maaf sekali karena ini memang maaf banget gitu ya. Kita tutup dengan saya mohon maaf lahir batin kalau yang salah, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk kita mempertimbangkan bagaimana kita tetap mempertahankan kedaulatan Indonesia di segala bidang. Karena makin hari saya lihat kedaulatan kita makin tergerus. Dalam artikel saya, kedaulatan kita makin tergadai. Jadi artikel saya 2004, saya sudah melihat kedaulatan kita tergadai, dan sekarang penggadaian itu jauh lebih dalam gitu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.